Dan Anies kan orangnya amanah, udah terbukti. Ya, perhatiannya kepada orang kecil, pemiakannya kepada kecil. Dulu sebelum ada Anies, mana ada orang naik motor di daerah Sudirman sana, ya kan? Tapi Anies patahkan. Anies bilang, betul kita ngobrol. Pemilik kendaraan sepeda motor itu kan juga bayar pajak dan kata. Kenapa mereka? Jadi mindset kita ini, jalanan itu memang diperuntukkan untuk orang-orang kuat. Makanya saya katakan Anies berani membongkar pikiran-pikiran itu. Gitu. Ya kan? Dia pertanyakan, kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Kan itu pertanyaan terus dia. Dan kemudian Anies ini salah satu dia ahli ilmu kebijakan yang lulusan dari luar negeri Amerika gitu. Jadi dia udah ngerti macam-macam hal. Apa yang dilakukan oleh Anies di sini mengingatkan saya tentang di tradisi di Amerika. Jadi ini kantor Gedung Putih nih. Di sebelahnya itu ada West Wing namanya. Itulah otak-otaknya think tanknya. Di gubernur itu namanya TGUPP. Nah nanti juga Anies akan punya lembaga yang seperti itu juga, sehingga birokrasi jalan, ini juga jalan semuanya. Jadi di percepatan pembangunan langsung dari presiden. Dan samping itu tentu juga ada pembantuan yang sifatnya itu institusional ya, itu tetap ada, institusional tetap ada kan. Jadi dan Anies bisa lakukan itu. Jadi misalnya masalah kesetaraan, masalah keadilan sosial, harus jujur kita akui bahwa selama kepemimpinan Anies tidak pernah terjadi pergesekan antar etnis, tidak pernah terjadi pergesekan antar umat beragama. Nah itu yang perlu diperjelaskan. Nah, itu kan disampaikan. Seperti seorang pendeta di Pematang Siantar, namanya Horace Yanturi. Dia mendoakan supaya Anies untuk menjadi presiden, supaya bantuan operasional tempat ibadah tidak hanya dinikmati orang Jakarta tapi menjadi nasional. Ya kan? Kenapa dari kalangan Islamnya tidak marah? Karena kalangan Islamnya juga diperhatikan dan Hindunya juga demikian. Ini kan udah bukti nyata. Ya kan? Itu benar nyata ya. Oh iya, nyata sekali. Bukan hanya Islam mayoritas betul, tetapi yang diperhatikan oleh Anies tidak ada mayoritas seperti itu, tapi kesetaraan. Akhirnya apa? Ya, ada kan gereja 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun tidak selesai pengurusan izin IMB-nya. 20 tahun tidak 30 tahun sampai 40 tahun. Nah, itu kan selesai di era Anies. Di era Anies Baswedan selesai itu masalah. Padahal kita punya gubernur world so called katanya yang terbaik ya kan. Ada Pak Ahok, ada Pak Jokowi. Kok nggak selesai itu? Yang bisa menyelesaikan adalah Anies. Sehingga siapa yang terbaik? Anies. Persoalannya apa? Memang tidak ada di media-media gitu. Tapi kenapa stigma dia intoleran itu begitu melekat Bang? Iya, karena dia orangnya tidak mau tolerir. Reklamasi, dia tidak mau tolerir. Iya kan? Dia tidak tolerir dan kalau dia mau, waduh, udah itu kalau istilah kata, kalau orang Medan bilang, dia kalau mau main-main seperti politisi kita umumnya, ya kan? 500 triliun nggak kemana itu, ya kan? Orang Medan bilang gitu. Ini banyak. Coba reklamasi siapa? Reklamasi ada kok jalan itu yang sudah jadi bos. Yang belum jadi itu tidak diteruskan. Kalau yang sudah jadi itu dampaknya kalau itu dihancurkan oleh Anies, dampak lingkungannya lebih parah gitu loh. Iya kan? Dan ya akhirnya kenapa tidak berpikir pikirannya Anies ya? Ada dimanfaatkan sebesar-besar kemampuan kepentingan umum 65%. Nah itu luar biasa. Solusi-solusi Indonesia, coba lihat. Pernah dengar tentang IMB berkawasan? Belum. Nah IMB itu kan biasanya kan per rumah ya kan? Ini berkawasan. Nah dengan berkawasan itu Tanah Abang, Petamburan itu kan, nah itu selesai semuanya. Paling tidak orang bisa tidur dengan nyenyak bahwa besok dia tidak akan digusur. Satu, kedua fasilitas umum bisa masuk gitu loh. Kalau itu udah selesai, air, ya, listrik, air dan semua kalau tanpa macam. IMB nggak bisa ya. Nah itu deh. Tapi dibikin berkawasan sampai ada nantinya keputusan tetap tentang itu gitu loh. Nah sebelum ada rakyat di Tanah Abang udah bisa tidur nyenyak gitu. Dan solusi seperti ini kita butuhkan juga untuk Indonesia. Persoalan pertanahan kita kan parah. Dan Anies punya solusi. Pernah nggak dengar ada di Republik ini namanya IMB berkawasan? Nggak ada bos. Baru di kita. Anies itu teknokratik. Dia punya tim, dipikirkan.
hukumnya bagaimana, ini bagaimana, semua segala macam supaya tidak berbenturan. Dan akhirnya ketika udah clear baru dia majukan. Jadi memang Indonesia ini butuh orang memang yang berani seperti Anies, yang intelektual seperti dia, dan kemudian yang punya kepekaan nurani ya terhadap rakyat itu tinggi. Gitu ya, dan tidak main-main. Dan kan ada yang mengatakan 30 tahun dari ke depan ini belum tentu ada orang pemimpin seperti Anies. Tapi kita tidak mendewakan Anies. Anies tetap harus kita kontrol begitu ya kan. Nah itulah sebabnya. Jadi kayak tadi kita di acara perfilman, itu kalangan perfilman ngomong apa tadi? Aduh luar biasa, mereka mendoakan supaya Anies presiden. Kenapa? Dengan kebijakan Anies yang baru tadi itu akan memajukan perfilman kita. Tadi perfilman saya sempat ngikutin juga, sempat dia ngomong bahwa ada suatu aset mereka yang diambil jika Pak Anies. Ya, nanti kan dikembalikan. Minta dikembalikan. Iya, MT Haryono itu. Itu apaan itu Bang? Iya gedung ya kan. Oh gedung mereka. Nah kalau Usmar Ismail tempat tadi itu kan DKI. Nah itu nasionalnya. Oh itu diambil oleh pemerintah. Nah itu supaya dimanfaatkan. Kan Anies juga bilang, kenapa kita berpikir tentang kebudayaan seperti kita berpikir ekonomi harus untung katanya. Negara kok cari keuntungan katanya. Nah kayak gitu-gitu. Kita perlu untuk berpikir seperti itu. Makanya ada orang bilang bos, utang kita ini satu Morowali aja udah selesai utang-utang kita ini asal tidak ada korupsi ya. Nah kita punya harapan itu sama Anies gitu. Anies sudah membuktikan yang seperti saya katakan tadi 500 triliun nggak kemana kalau dia mau seperti umumnya politikus gitu ya. Ini kan tidak, rumahnya aja belum lunas kan, yang dia huni sekarang belum lunas gitu. Jadi kapan lagi gitu, kita nggak ada waktu kita untuk kultus individu, enggak lah, ngapain ya kan. Kan ada ini lagi Bang, video drone dia itu sempat diturunkan di Bekasi ya. Ya Itu nah itu kan aneh gitu loh ya. Tekanan terhadap dia, semakin ditekan dia semakin kuat dia gitu. Dia akan menjadi seperti akar pohon kurma gitu loh. Jadi ditekan makin tumbuh makin kuat dan nantinya hasilnya akan lebih baik. Karena begini satu bos, bahwa banyak orang mendoakan Anies. Kemarin minggu lalu kami naik di 1000 anak tangga, makam papan tinggi, itu 1000 anak langka. Saya 5 kali naik, kemudian ada kawan juara taekwondo-nya internasional lagi di situ, ya jagonya gitu. Dia malah nggak nyampe dia gitu. Karena naik itu harus punya kebersihan hati. Anies dia sama sekali. Saya hari keempat, saya tanya sama dia, nih betisku sakit kalau duduk ini begini, situasi gimana? Aman nggak ada masalah kata. Dan dia bahkan dari Tapanuli Tengah, Barus, dia pergi ke Jombang. Dari Jombang udah kunjungan lagi kan ke Lampung, ke Sorong, Ambon segala macam gitu. Nah artinya bahwa alam menjaga dia gitu. Dan ada kebersihan hati. Coba itu orang semua ngos-ngosan, dia cuma naiknya senyum, dia turunnya senyum. Dan untuk menjadi pemimpin tidak hanya butuh kekuatan fisik tapi juga mental, spiritual. Dan Anies punya kelengkapan itu. Kalau orang yang emosional, pemarah, temperamen, tombol perang kapan dia bisa dipencet bos gitu. Yang korban siapa? Rakyat. Itu harus kita pikirkan. Tapi yang punya ketenangan seperti Pak Harto gitu kan tenang. Anies punya. Tapi dia kecintaannya, kedalamannya terhadap marahin rakyat kecil seperti Soekarno. Anies punya. Jadi kelengkapan. Tampil di fora-fora internasional seperti Habibie dan Pak SBY, Anies punya. Gitu. Jadi kelengkapan ini bos, ini dia seperti kesimpulan dari 7 presiden sebelumnya. Kesimpulannya dia melengkapinya gitu. Ya, tetap dengan tidak kesempurnaan, tetapi Anies kita butuhkan untuk saat ini supaya meletakkan fondasi selama 10 tahun sehingga yang meneruskannya nanti udah lebih terarah lagi gitu. Insya Allah.